Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Makfur. Saya mahasiswa Magister Pendidikan IPA di Universitas Jambi. Selamat datang di dalam channel video YouTube saya. Video ini adalah tugas akhir saya dalam mata kuliah Model dan Evaluasi Pendidikan. Dalam hal ini saya akan mendesain model pembelajaran sains berbasis proyek yang dapat mengasah keterampilan berpikir kreatif. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, tesis, dan informasi yang menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu pembelajaran yang inovatif yang berbasis pada peserta didik atau disebut juga student centered dan dapat dipilih serta digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang akan memberikan warna baru dalam pembelajaran yang umumnya cenderung konvensional. Hasil dari desain model pembelajaran sains berbasis proyek yang dapat mengasah keterampilan berpikir kreatif ini dalam bentuk RPP. Di setiap RPP memiliki identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Dalam hal ini mata pelajarannya adalah IPA, sedangkan kelas dan semesternya kelas 7 dan semester genap. Materi pokoknya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, dan alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran atau dalam hal ini pertemuan kedua. Kompetensi inti. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, baik toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI yang keempat adalah mencoba mengolah dan menyanyi dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang dan teori. Adapun kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasar 3.10 mendeskripsikan tentang penyebab terjadinya pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem. Indikatornya adalah siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem. Yang kedua adalah 4.30. Kompetensi dasarnya adalah menyajikan data dan informasi tentang pemanasan global dan memberikan usulan tentang penanggulangan masalah. Adapun indikatornya adalah siswa dapat melakukan penyelidikan efek rumah kaca terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep pemanasan global setelah kegiatan proyek tentang efek rumah kaca. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 fakta adanya pemanasan global setelah kegiatan proyek tentang efek rumah kaca. Yang ketiga, siswa terampil memilih alat dan bahan alternatif pada kegiatan proses pembuatan produk. 4. Siswa dapat membuat grafik setelah melakukan pengamatan uji coba produk. Tujuan yang kelima, setelah uji coba produk, siswa dapat menjelaskan efek rumah kaca terhadap lingkungan. Materi pembelajaran adalah efek rumah kaca. Metode atau model pembelajaran yang dipakai.
Pendekatannya yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematika atau STEM. Dan modelnya adalah Project Based Learning atau PJBL. Sedangkan metodenya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Di sini media dan alat sumber pembelajaran yang dipakai ialah untuk media sendiri itu PowerPoint dan LKPD. Dan alat dan bahannya yaitu LCD proyektor, laptop atau komputer, alat dan bahan proyek yang akan dilakukan oleh siswa. Sumbernya adalah buku guru dan buku siswa IPA dan sumber lain yang relevan. Di sini bisa alam sekitar dan lain sebagainya. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan bagian pendahuluan, di mana guru seperti guru mengucapkan salam, menanyakan kabar peserta didik, guru memeriksa kesiapan siswa, meminta ketua kelas untuk memimpin doa, mengecek kehadiran peserta didik, dan guru juga melakukan persepsi dengan mengingat atau mengingat materi hari ini dengan materi pembelajaran sebelumnya, misalnya seperti bertanya tentang materi-materi sebelumnya. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana guru meminta siswa mengerjakan tugas proyek bersama teman kelompoknya berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Hal ini berkaitan tentang efek rumah kaca. Selanjutnya, guru meminta mendokumentasikan proses pembuatan produk secara detail agar dapat dievaluasi untuk selanjutnya. Langkah selanjutnya, guru membimbing dan memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan bantuan, sehingga kegiatan siswa dapat dilaksanakan dengan sesuai apa yang direncanakan. Kemudian guru memberikan format penilaian per asesmen kepada siswa untuk diisi. Selanjutnya, guru minta setiap kelompok untuk melakukan uji coba produk yang telah dibuat. Ini untuk mengukur keberhasilan tentang apa yang telah dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, guru mengingatkan siswa untuk mengisi laporan hasil pembuatan proyek dan mempresentasikan hasil proyek yang dibuat pada pertemuan berikutnya. Setelah pembelajaran inti dilakukan, maka selanjutnya adalah bagian penutup, di mana siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian, guru mengecek pemahaman konsep siswa tentang pemanasan global. Yang terakhir adalah guru menyampaikan informasi pertemuan berikutnya. Selain proses kegiatan pembelajaran, yang perlu disiapkan lagi adalah penilaian. Penilaian di sini menggunakan dua, yaitu pertama itu per assessment, yang ketiga adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Per assessment sendiri itu bertanya tentang proses kegiatan siswa, di mana pertanyaannya, salah satu pertanyaan adalah bertanya pada guru saat proses pembelajaran. Per assessmentnya adalah ya atau tidak. Kemudian seperti memberikan gagasan terhadap suatu permasalahan saat pelaksanaan pembuatan proyek secara spontanitas. Per assessmentnya iya atau tidak. Beberapa pertanyaan ini disusun untuk dijawab oleh siswa-siswa. Kemudian penilaian kedua yaitu menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Penilaian ini difokuskan untuk menilai bagaimana proses siswa melakukan proyeknya, seperti bagaimana langkah-langkahnya dalam melakukannya, kemudian uji coba dari hasil produk yang telah dilakukan. Dengan pembelajaran sains yang berbasis proyek, diharapkan siswa dapat meningkatkan atau mengasah keterampilan berpikir kreatif. Demikianlah tugas yang ketiga ini saya buat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.